أهنئكم بتحية الإسلامية وتحية مباركة وتحية من قلب عميق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتداه بهداه إلى يوم القيامة. أما بعد. Puji serta syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan, baik nikmat iman ataupun nikmat Islam yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat beriring salam marilah kita sanjung sajikan kepada seorang pemimpin perang kita, tidak lain dan tidak bukan, beliaulah Khalilullah, beliaulah kekasih Allah, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri yang saya hormati dan para penonton yang menyaksikan video ini, perkenankan saya untuk dapat membagikan amal jariah kepada kalian semua. Dalam pidato ini saya akan membawakan dengan judul apa alasan Islam melarang riba, maisir, dan gharah dalam perekonomian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam firman-Nya dalam surah Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani la'allakum tuflihun. Allah berfirman dalam firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, bahwa sesungguhnya minuman keras, berjudi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Shadaqallahul adzim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui apa maksud daripada maisir. Maisir dalam bahasa Arab yaitu mendapatkan keuntungan dengan sangat mudah tanpa adanya kerja keras. Jelas sudah dalam Islam melarang yang namanya riba, maisir, gharah karena dapat merugikan pihak orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat melarang akan riba, seperti dalam hadisnya, an Jabirin qala lu'ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba wa mu'kilahu wa katibahu wa syahidahi wa qala sawa. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang bagi siapa yang memakan riba dan yang menyuruh makannya dan juru tulisnya serta saksi-saksinya itu adalah sama. Kita melebihkan timbangan tanpa diketahui oleh orang lain. Maka ingatlah teman-teman, innallaha ya'lamu ma taf'alun, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, generasi ini membutuhkan ilmu pengetahuan agama agar mereka takut kepada sang pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka-mereka yang telah melakukan riba disebabkan karena kurangnya ilmu pengetahuan agama. Padahal Allah telah mengatakan, ahallallahul bai'a wa harrama riba. Dihalalkan bagimu jual beli dan diharamkan riba. Apakah kita masih melakukannya? Ittaqullaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Nyawa ini tidak ada yang bisa untuk menentukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, maka maut pun akan mendapatkan kalian walau di benteng yang kokoh. Jadi oleh karena itu,
marilah kita jauhi perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh syariat Islam. Dan marilah kita mempelajari ilmu agama agar kita tahu mana yang halal dan haram dalam syariat Islam ini. Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka Allah akan mempermudahkan jalannya untuk menuju surganya Allah. Bila ada kata-kata yang salah, itu datangnya daripada diri saya sendiri. Dan apabila ada kata-kata yang benar, maka itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.